Hai, bertemu lagi dengan Miss Tisa di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video kali ini, Miss Tisa akan menceritakan mengenai negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Apakah kalian tahu apa yang menjadi ciri khas dari Indonesia? Nah, di video kali ini, Miss Tisa akan membahas mengenai ciri dari negeri kita tercinta, yaitu Indonesia, dari mulai ibu kota, wilayah, bendera, bahasa, lagu Indonesia, dan yang terakhir adalah lambang negara Indonesia. Yang pertama, ibu kota Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan DPR dan DPD, lalu presiden yang dipilih secara langsung. Letak ibu kota negara Indonesia berada di Jakarta. Kemudian, Indonesia sendiri itu berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timur. Kata Indonesia sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Indus, yang merujuk kepada sungai Indus di India, dan Nesos yang berarti pulau. Kata Indonesia berarti wilayah atau kepulauan India atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, yang sekitar 6.000 diantaranya itu tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar Khatulistiwa yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia itu terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian, wilayah Indonesia itu terbentang sangat luas sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratannya sendiri itu ada 1.922.570 km persegi dengan luas perairan 3.257.483 km persegi. Batas wilayah Indonesia itu diukur dari kepulauan dengan menggunakan teritorial laut 12 mil laut serta zona eksklusif 200 mil dari laut. Kemudian di sini ada letak perbatasan Indonesia dari utara, timur, selatan, barat. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai bendera Indonesia. Apakah kalian tahu apa nama bendera Indonesia? Ya, bendera negara Indonesia secara singkat disebut juga dengan bendera Sang Merah Putih, dengan ukuran 4 persegi panjang dan lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya memiliki ukuran yang sama. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis, merah yang artinya adalah berani, sedangkan putih artinya kesucian. Bendera negara diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 35, lalu kemudian ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Apakah kalian tahu? Berbagai macam ukuran bendera merah putih itu juga menentukan letak kegunaannya. Berikut merupakan ukuran dan letak penggunaan dari bendera merah putih. Ketiga adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Hal ini sudah diatur di dalam hukum penggunaan bahasa Indonesia yang tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda II, yaitu tanggal 28 Oktober 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda, yaitu dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut sebagai bahasa Indonesia, yaitu lagu Indonesia. Landasan hukum lagu Indonesia yaitu tercantum dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia yang pertama kali diperkenalkan oleh komponisnya yaitu Wage Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Indonesia Raya dimainkan pada upacara bendera dan dinaikkan dengan khidmat dan gerakan yang diatur sedemikian supaya bendera mencapai puncak tiang bendera ketika lagu Indonesia berakhir. Upacara bendera utama diadakan setiap tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya. Ketika mempublikasikan Indonesia Raya pada tahun 1928, Wage Rudolf Supratman dengan jelas menuliskan lagu kebangsaan di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh Surat Kabar Sinpo, sedangkan rekaman pertamanya dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Yo Kim Chan. Lalu yang terakhir adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, di mana Garuda Pancasila memiliki filosofi dalam bentuknya. Jumlah bulu sayap Garuda yaitu 17 melambangkan sebagai tanggal Hari Kemerdekaan Indonesia, dan untuk jumlah bulu ekor 8 yaitu melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Dan untuk tahun kemerdekaan Indonesia itu dibagi menjadi 2 di dalam burung Garuda Pancasila, di mana jumlah bulu pangkal ekor yang berjumlah 19 dan jumlah bulu leher yang berjumlah 45 melambangkan tahun 1945. Jumlah bulu pangkal ekor Garuda yaitu berjumlah 19 dan jumlah bulu leher yang berjumlah 45 menunjukkan bahwa tahun kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1945. Lambang negara Indonesia adalah Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki bentuk menoleh lurus ke kanan dengan perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda yang mewujudkan cita-cita pembangunan. Dan pada lambang negara terdapat garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa di tengah-tengah perisai. Lambang Garuda Indonesia dirancang oleh panitia teknis yang dinamakan Panitia Lencana Negara dan diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, kemudian disempurnakan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Adapun sila-sila dalam Pancasila disimbolkan menjadi 5 bentuk simbol yang berada di dalam perisai jantung Garuda. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai yang berbentuk bintang yang bersudut 5. Latar belakang hitam pada lambang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi. Lalu sila kedua Pancasila, yaitu dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai berwarna bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Mata rantai terbentuk menjadi persegi merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran menggambarkan perempuan.
yang artinya jika dikaitkan melambangkan hubungan timbal balik antara manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sila ketiga dalam Pancasila yaitu Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian atas kiri. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh Pancasila dan diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat yang menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia, meski berbeda tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sila keempat yaitu dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Lambang kepala banteng menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni harus dilakukan dengan secara tegas. Lalu yang terakhir, sila kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas melambangkan ketersediaan pakaian, yang artinya manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman jika dapat memenuhi dua kebutuhan tersebut. Dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Jika pangan dan sandang sudah dapat terpenuhi, maka kesejahteraan di Indonesia dapat terwujud. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.